perkampungan di daerah namanya Wadi Jamus tuh. Pegunungan di situ ya. Itu pegunungan sekitaran sini tuh salju turun loh. Dia bilang Hezbollah yang jaga berbatasan sama Israel. Artinya kerjasama gak? Kenapa? Tabok lah ya. Assalamualaikum Sobat Rantau semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Taki Merantau, sang perantau dari bumi Rafflesia. Oke Sobat Rantau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. La haula wala quwata illa billah. Oke, hari ini kita mau ngajak Sobat Rantau jalan-jalan ya. Jadi saya dan beberapa mahasiswa Indonesia di Tripoli ini, kita sedang di Tripoli, mau silaturahim ke rumah Pak Soleh namanya. Jadi Pak Soleh ini seorang polisi berkewarganegaraan asli Lebanon dan memiliki istri warga negara Indonesia. Nah, lokasinya itu berada di kampung yang namanya Wadi Jamus. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih dari Tripoli, mungkin cuma 30 menit. Tapi kita lihat yuk perjalanannya kayak gimana sih ke Wadi Jamus dari Tripoli. Langsung saja ikuti sampai selesai, oke? Nah, di sini kami masih berada di Tripoli, melewati banyak apartemen ya. Jadi di Tripoli ini tidak ada rumah, bahkan di Lebanon tidak ada rumah yang cuma 1 tingkat 2 tingkat gitu. Jadi kebanyakan warganya tinggal di apartemen. Yang menyebabkan, coba dilihat ini, di kiri kanan semuanya ada yang parkir di jalanan umum. Karena memang populasinya itu banyak, sedangkan lahannya sempit, tempatnya sangat kecil sekali. Karena negara Lebanon ini kalau kita keliling dari ujung ke ujung, mungkin hanya, kalau kata teman saya ya, itu 5 jam 6 jam itu mungkin selesai ya dari ujung ke ujung Lebanon. Nah, untuk Wadi Jamus ini itu terletak di ujung utara Pakistan. Kok jadi Pakistan? Saya jadi ingat Pakistan, maaf. Ujung utara Lebanon. Jadi kalau diterusin lagi ke situ, ke utara lagi, itu bisa tembus ke negara Suriah. Nah, ini kita sudah mau memasuki area perbatasannya ya, menuju perkampungan Wadi Jamus, dan lalu lintas cukup sepi, dan ini baru macet. Dan ternyata setelah kita lewatin macetnya ini, penyebab macetnya itu ada jalan yang sedang diaspal. Tapi nggak apa-apa lah, macet dikit gak ngaruh ya kan. Kita nikmatin aja perjalanannya. Kapan lagi sebelum kembali ke Indonesia. Nah, ini sudah mau masuk gerbang menuju perkampungan tempat tinggal Pak Soleh. Itu dia di sebelah kanan gerbangnya. Ya, kita masuk. Nah, di tengah-tengah itu ada kendaraan umum, public transport berupa bajai ya. Bajainya persis sekali seperti di Jakarta. Ini jalannya udah terlihat lebih kampung daripada sebelumnya, daripada di Tripoli. Tapi enak, jalanannya lancar, lurus aja ini. Nah, kemudian kita disuguhkan dengan pemandangan pegunungan, yang mana kalau musim dingin itu bisa turun salju. Itu sudah terlihat sebenarnya di puncak gunung ya, terlihat warna putih. Itu adalah salju yang turun beberapa hari lalu. Wah, baru kali ini kita main ke perkampungan di Lebanon. Karena biasanya kan selama ini tinggalnya di Beirut ya, di KBRI Beirut. Jadi tidak melihat perkampungan seperti ini. Dan ini masih cukup asri, bisa kita melewati pohon-pohon kurma, dan juga nanti kita melewati perkebunan yang lain nih. Bentar lagi kita masuk. Nah, ini dia perkebunan pohon zaitun. Jadi di sini terkenal banget dengan hasil tanamannya itu, yaitu buah zaitun. Jalannya makin sempit ya. Ini kalau ketemu mobil dari arah berlawanan ini harus ngalah nih salah satunya ini, saking sempitnya jalanan. Ini BTW insya Allah sebentar lagi nih kita sampai, gak lama lagi. Oke. Dan inilah tempatnya. Alhamdulillah kita tiba di rumah Pak Soleh.
Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia loh. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Mana Sahab? Ini namanya siapa Pak? Bel. Yang meninggal itu siapa? Perkampungan di daerah namanya Wadi Jamus tuh. Pegunungan di situ ya. Itu pegunungan sekitaran sini tuh salju turun loh. Wih, anjingnya. Oh ini drifting ini ya. Kalau ente mau, ya apa beli aja. Wih, Bagus loh. masih bagus-bagus sih ya. Oh, Murah di beliau. Tapi bang di pasar loh, murah di sini. ini berarti yang ngejual istrinya ya. Pak Soleh. Oh, Pak Soleh yang jual ini. Iya. Masya Allah. Bagus-bagus Pak. Drifting. Jadi Pak Solehnya ini polisi. Dia punya istri orang Indonesia. Sepatu, baju, jaket. Ini sampai itu Jas. boneka. Itu laki-laki. Terus ada di sini sekian, yang di luar sekian. Ini ada set-set lagi. Jazz. Langsung cari sih Dan. Langsung cari Dan. Langsung cari Dan. Langsung hunting. Langsung hunting. Drifting dong. Apa itu baju baru? Gajah. Kita ini masih. Tanya aja dong. Tapi belum pernah kesini dia, Mas Raf. Udah pernah ya? Pernah kemarin sama Pak Jojo, Pak Joko. Joko sama Pak Rahmai. Oh. Mantap, bertiga mantap. doang sama Eyat itu ya? Biasanya Pak Alim, kira Ziyad. sering begini juga nih aneh Dan di Pakistan Dan. Ziyad kan Nyari-nyari begini. Eyat. Itu tadi Bawa kita mobil. juga ngelewatin aja. Ayat. Tempat-tempat ini ya. Wah, siapa? Masya Allah. Oke. Yuk kita turun. Jadi ini rumah orang tuanya dan dia juga tinggal di sini. Tadi ini ada masih luas ya ke bawah nih. Kita coba turun ke bawah ya. Hei, ada kucing juga sini di atas nih. Ente suka kucing Dan? Suka kucing ente? Hah? Shotgun ini. Ada sukanya kelinci. Nggak boleh dimasukin. Apa kucingnya? Kalau ada bule pakai bule. Mana gulanya? Ada 2.000 orang. Ini Kopi. Kadi. Lebanon. Itu ya. Udah kayak orang dagang kopi. Pi. Ya ini nggak ada yang beli. Gue sini. Bismillah. Berarti kalau ke utara lagi tembus mana itu? Kalau ke ujung lagi terus. Syria. Berarti ke Syria lewat sini. Bisa. Tapi biasa. Tapi biasanya yang Paling dekatnya orang-orang ada embasi. stasiunnya, Heeh. lewat BK. Oh. Berarti bukan lewat sini biasanya. Kalau orang-orang embasi bukan lewat sini berarti ya. Lewat BK. Dewa apa namanya? Surya. Nggak tahu. Lihat ke rumahnya. Oh ya? Terus aku bilang 1 kilo kuaci berapa? Kasih 1 kilo kamu. Kita kasih makan kuaci coba ya. Aku bilang, turun lagi jadi Oh, kalau sapi. di Inter dia. rumah bisa satu. Bisa buka sendiri. Terus sana. Terus kalau stres ini bulu Oh, langsung minta dia. Hilang. Kosong. Gitu kan. Cakep. Kalau ada teman saya kasih Bisa tahu buka suruh, sendiri. nggak mau pindah. Akhirnya kan mau makan. Oh gitu. Mulai dia pergi makan, tapi balik lagi ke Oh situ. gitu. Sampai dia udah biasa. Nanti dia di situ udah gak balik lagi ke situ. Jadi kan tahu udah ini baru bisa pindah. Kalau langsung pindah. Belum makan ya? Top M. Oke, Sobat Rantau. Kita mau ke bawah dulu aja nih. Itu ada apa namanya? Kebun ya. Banyak tanaman buah-buahan di situ. Mantap banget. Langsung kita bawah. Lagi kabut ini. Tuh. Ada anjing di bawah. Ada apa namanya? Jeruk, anggur, sama itu apa ya? Nggak tahu apa itu.
Kalau jeruk banyak banget tuh. Saya tuh takut anjing, jadi saya males turun ya. Ada anjingnya di bawah, ngeri. Jadi mereka tuh tinggal di bawah. Adatnya orang Lebanon itu rumah anaknya itu yang nggak jauh-jauh dari orang tuanya, dan kadang memang udah disiapin gitu ya. Karena kan orang tuanya di atas tuh. Ini anaknya tinggalnya di bawah. Pak Soleh tadi tuh. Dulu Sunni banyak Pak di sana, Sunnah. Mereka yang lawan, bukan banyak, tapi mereka yang pergi dari Bika, dari Tripoli, dari Akar, Oh. lawan Israel di situ. Iya. Terus Israel mau santai kan, kalau perbatasan dia gugup terus, mereka gak santai, dibikin Hezbollah. Oh, iya. Sekarang siapa bisa ke dekat perbatasan Israel tanpa kita awal Hezbollah? Gak bisa. Kamu bisa bawa senjata ke sana, dibunuh sebelum sampai. Iya, dibilang Israel. Oh, gitu. Iya. Berarti temenan Pak. Terus ya dong. Iya. Orang dalam yang bilang, bukan kita. Orang yang Subhi Tufaili itu dulu dia kepala Hezbollah. Diturunin, naikin Hasan Nasrullah. Itu istrinya didorong dari rambutnya. Turunin. Orang Syiah ya nih. Dia bilang, Berarti Hezbollah yang jaga berbatasan sama Israel. Artinya kerjasama enggak? Kemarin itu orang yang meninggal di Tripoli. iya itu kan Dari mana melewati- tahu Israel ada mobil bawa orang besar di Tripoli yang pernah bisyarain Hezbollah dan Iran dan apa di situ sampai pesawatnya puff pas mereka. Dari mana tahu? kalau nggak dari Beijing. Pakai orang Banten ya. Ini juga Pak, Banyuwangi. Magic juga ini. Nanti dia pukul diri saya bilang sakit. Jangan lu. Oh, Dosa. saya Iya dosa. pakai lu. boneka Soleh. Itu dia. Terus dia dari pertama mau keluar, kita apa mukawamah Israel buat membebaskan Palestina. Tanggal 7 ya waktu mulai Hamas itu, Iya. kalau mereka benar-benar jujur mau melepas Palestina dari Israel, ya waktunya. Itu pas waktunya. Mereka sibuk sama Hamas, masuk kamu, hancur Israel. Iya. Tiang, di mana ada tiang, pum, ini kita dihancurkan semua tiang. Kan ada video-videonya. Terus saya tanya orang teman saya polisi, di mana keadaan? Oh masih di sekitar, nggak sampai ke rumah-rumah. Tapi rumah yang dibom pasti udah ada tujuannya. Oh, gitu. Ya, dulu orang tentara teman saya, temannya polisi, tentara. Kenapa? Tabok lo ya. Ya. Terus dia meninggal ayahnya, mereka pergi buat melawan. Dia punya, katanya soalnya punya tahu kuh, satu kamar. Hidup dia sama orang tuanya apa berantakan, rumah kecil. Berapa tahun kemudian kan ada bom berak sama Israel apa, meninggal ibunya. Terus mau pergi melawat, katanya kita udah gak tahu rumahnya. Dan kenapa? Udah jadi istana, jadi villa. Loh kamu gak ada uang buat makan, gimana bisa bikin rumah? Kan dibom sama Israel. Jadi kamu dibom rumahnya begini, bisa rumahnya kecil dibom. Kok Hancur. bisa jadi villa kenapa? Dibayar kan. Tapi banyak orang masih percaya, apalagi di Indonesia. Ada banyak saya kenal. Kata madam api terus. Kata madam bikin daya. Kata madam. Oh, kaget saya. Banyak tipu daya emang. Oke, seperantau mungkin cukup itu aja. Udah malam, kita mau kembali ke Beirut. 2 jam ada kayaknya. Oke, see you next video. Iyalah. Ewa, assalamualaikum.